karena pada hari atau sore ini kita masih berikan kesempatan, masih berikan kesehatan untuk hadir mentakziahi, melayat kepada keluarga Bapak Muhammad Dinti atas meninggal salah satu putranya, yaitu adik, saudara, ponakan kita Tamrin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan bagi kita Nabi Allah Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Hadirin jamaah takziah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang tadi kita dikejutkan oleh sebuah pengumuman tentang berita kembalinya saudara kita, adik kita, ponakan kita Tamrin. Dan hari ini atau sore ini kita hadir di tempat ini untuk mentakziahi. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, sekilas kita memperhatikan, kita merenungi bunyi daripada pengumuman tadi bahwa telah meninggal Kole li memori. Tapi setelah tadi kita perhatikan sini, sesungguhnya semua organ tubuh itu masih lengkap. Menggenak tahu udah tonton buk, saya bapak ini memang tahu menggenak tahu, nggak ternyata potat. Maka sungguhnya apa yang meninggal itu? Tak kole li memori orang ngapain? Sedangkan semua anggota tubuh masih ada. Maka dengan Allah SWT, ulama katakan bahwa semuanya dalam diri kita ini terdapat dua komponen, yaitu jasadiah atau badan ini yang kasar yang kita lihat ini, dan rohaniah. Jasad ini makanannya adalah dari tanah dan insya Allah akan kembali pada tanah. Kita telah gue kakos bieleso itu dalam rangka untuk memenuhi keperluan daripada jasad ini, badan ini. Gue sawah, boka jawa tanah, kemudian padi ditumbuh, menghasilkan bulir-bulir padi, gabah kita giling, masak jadi nasi, kemudian nasi kita makan, sehingga fisik kita menjadi kuat, tumbuh kembang. Sementara di Allah SWT, di dalam jasad ini sendiri ada satu komponen yang namanya rohaniah, dan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan makanannya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nanti saat ini kembalinya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Borong tidak kole di memori borong. Jadi rohaniah itu yang kembali. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kedua komponen ini harus seimbang, kita penuhi keperluannya. Kita yang setiap hari banting tulang peras keringat untuk cari daripada nasi, uang dan sebagainya dalam rangka untuk memenuhi keperluan daripada jasad. Dan kita juga harus memenuhi keperluan daripada rohaniahnya. Apa keperluan rohaniah? Pembicaraan, perintah-perintah berkaitan dengan agama. Patah-patah temur kerayang bantah, itulah makan rohaniah. Sehingga di kelas sementara sebelum kita menghantar pergikan daripada saudara kita ini, mari sama-sama kita tawajukan hati kita, kita dengarkan nasihat-nasihat agama yang merupakan daripada makanan rohani, yang bisa kita istilah dengan siraman rohani. Jadi maksudnya kasih boket pun rohani kita ya. Jangan sampai hanya badan kita besar, tapi rohaniah kita kecil atau kurus. Maka dengan kita mendengarkan tausiah-tausiah agama, itu adalah salah satu cara untuk kita memenuhi daripada keperluan rohaniah kita. Insyaallah nasihat-nasihat agama ini akan disampaikan oleh Ustadz Askari. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qala ta'ala fi kitabil karim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluha wal qabru baitun wa kullun nasi sakinuha. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah takziah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena pada sore hari ini, bahkan sejak tadi sebelum Jumatan, kita yang hadir di majelis ini tergolong orang yang masih mendapatkan siraman nikmat dan karunia dari Allah Tuhan semesta alam. Atas siraman nikmat itu, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan maupun nikmat umur, sehingga kita bisa hadir di sini. Karena kalau salah satu nikmat itu dicabut, maka kita tidak bisa berdaya.
kita tidak bisa berbuat apa-apa, sekalipun kita lagi dalam keadaan sehat, badannya gemuk, kita pasti akan lemah dan lemas. Sehingga nikmat inilah yang patut kita syukuri karena kita masih diberi kesempatan hidup. Kita hidup di dunia ini hanya mau berbuat baik, ada juga yang berbuat buruk. Dan manusia itu pun hanya ada dua, manusia yang baik dan yang belum baik. Sebenarnya tidak ada manusia jahat sebenarnya, karena semua orang punya potensi untuk berbuat baik. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, yang mau tidak beriman juga silakan. Itu kata Allah, kata Tuhan kita. Jadi karena Allah mempersilahkan kita mau beriman atau tidak, maka Allah juga menyiapkan dua tempat. Siapkan neraka bagi yang tidak beriman dan siapkan surga bagi yang beriman. Iman itu artinya percaya. Percaya dengan agama yang kita yakini. Karena kalau kita hidup beragama, maka hidup ini pasti akan tenang. Karena agama itu kalau diartikan dari bahasa Sanskerta itu tidak kacau. Jadi kalau orang beragama itu hidupnya sebenarnya tenang, tentram. Orang yang suka onar, yang suka kacau itu berarti orang yang tidak beragama. Itu jelas. Atau mungkin dia beragama tapi tidak memahami akan ajaran agamanya. Maka dia suka buat kacau, suka buat onar dan seterusnya. Karena pertanggungjawaban kita terhadap Allah, terhadap Tuhan yang menciptakan kita itu masing-masing. Bukan kelompok, bukan kepala suku atau bukan kepala daerah, tapi kita tanggung jawab masing-masing. Jika kita berbuat baik itu adalah dalam rangka untuk kebaikan diri kita sendiri. Dari peristiwa-peristiwa kematian ini sebenarnya kita yang hidup ini kita mau mengambil pelajaran bahwa ternyata kita hidup ini dikendalikan, kita hidup ini diatur. Tadi pagi anak Tamri ini kan masih bekerja, sehat-sehat seperti biasa, masih main sama anak-anaknya, masih guyon sama istrinya. Dan tadi pagi itu ada Nangdero, saya punya guru yang datang ada tuh, ketemu beliau, kaget. Oh tadi masih ketemu kami di Nangdero, kenapa kok ini kok beritanya mati? Karena mati itu tidak diberitahu sebelumnya, maka kita juga mempersiapkan kematian itu jangan tunggu diberitahu. Ini agar tahu nano. Sebenarnya kita ini taat nih, tidak perlu diberitahu sebenarnya. Kita yang sudah punya akal yang oleh Allah berikan akal yang sempurna, tidak perlu dikasih tahu sebenarnya. Tidak perlu para pemimpin agama, para ustaz kasih tahu kita sebenarnya. Kita sudah tahu sendiri sebenarnya. Karena kematian itu tidak diberitahu duluan. Kapan kalau tiba ya sudah. Sehingga sekalipun kita masih senang hidup. Karena setiap orang itu akan mati berdasarkan kebiasaannya. Makanya hati-hati kita tidak kendaraan suka buat perkumpulan yang tidak baik, kumpulan minum dan sebagainya. Di saat kita lagi minum minuman keras, di saat kita lagi berjuang, tiba-tiba Allah cabut nyawa kita. Pikir apa yang kita persiapkan? Kesempatan bertobat tidak ada lagi. Kapan lagi kita mau bertobat? Sementara kita mati, kita lihat almarhum yang dia bawa apa? Kalau kami yang muslim itu hanya 3 lembar kafan, tidak ada lagi yang lain. Sekalipun orang kaya, sekalipun dia punya harta triliunan, begitu mati 3 lembar kafan, tidak ada yang istimewa kalau sudah mati itu. Mau pejabat besar, mau raja, mau rakyat biasa, sama hanya 3 lembar kafan. Terus apa yang sebenarnya yang kita banggakan dalam hidup ini? Jadi sebenarnya Bapak Ibu kita yang hadir pada momen takziah ini, kita harus pandai-pandai mengambil pelajaran dari peristiwa kematian bahwa ini terjadi pada dia. Kalau bagaimana pada kita? Begitu Murang Raya Sari itu aku mau kontakkan nih, sama saja entah aku bela, Bang Bokota ini kita akan tersesat di sana. Kita akan sengsara. Begitu pula ini. Begitu kita mati tidak ada bekal, maka kita sengsara nanti. Karena mati itu bukan akhir dari sebuah kehidupan, awal dari sebuah kehidupan baru, kehidupan di alam akhirat. Dan semua umat beragama itu meyakini. Karena yang tidak meyakini itu hanya orang ateis, komunis. Yang tidak meyakini bahwa tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari akhirat. Tapi kita umat beragama itu meyakini itu. Kalau kita meyakini itu, maka untuk menghadapi kehidupan yang kekal dan abadi itu kehidupan akhirat, maka perlu persiapan-persiapan yang kita lakukan. Oleh karena itu, tausiah ini sebenarnya bukan manfaat untuk almarhum. Almarhum ini hanya butuh doa saja.
kami sholat tadi dengan doa keluarga, ini sudah. Tapi tausiah ini untuk kita, nasihat untuk kita yang masih hidup nih, supaya kita ambil pelajaran dari peristiwa kemarin untuk selanjutnya kita mengevaluasi diri kita. Hasibu usakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah dirimu sebelum engkau dihisab, sebelum engkau diperhitungkan. Jadi kita ini sebenarnya jangan suka mengoreksi atau menghisab orang lain. Marilah kita koreksi diri kita sendiri. Sudah sejauh manakah amal-amal kebajikan yang bisa membuat saya bahagia dunia dan akhirat sudah saya lakukan. Jangan sampai kita sibuk dengan urusan orang lain sementara kita diri sendiri dalam keadaan tidak punya apa-apa. Begitu Allah panggil, dalam keadaan kosong kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kepada kita yang hadir, kita turut mendoakan. Memang almarhum ini, dia ini adalah alumni Madrasah Alia swasta angkatan pertama. Saya tahu baik karena saya sudah pada sekolahnya. Anaknya baik, pendiam, penurut, dan tidak pernah membantah. Tapi itulah Allah mau memanggil kita itu tidak kenal bahwa kau baik, kau penjahat. Kalau sudah saatnya panggil, ya sudah. Oleh karena itu, marilah kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk persiapan bakal hidup kita di alam akhirat nanti. Jadilah diri kita orang yang selalu berbuat baik. Kita ini bukan terbaik, tapi marilah kita berusaha untuk selalu berbuat baik sehingga kita menjadi orang yang terbaik. Saya pikir ini saja karena kita sudah waktu sore ini. Mudah-mudahan almarhum ini diampunkan oleh Allah segala dosanya, kemudian diberikan ketabahan dan kesabaran bagi keluarganya, bagi istri dan anaknya yang masih kecil. Mudah-mudahan besok kelak kita menjadi anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Amin, Allahumma amin. Ini saja yang dapat sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah takziah yang rahmat Allah SWT, demikianlah nasihat-nasihat agama yang telah disampaikan oleh Ustadz Askari. Mudah bermanfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian, atas nama keluarga menyampaikan kepada kita semua bahwa mungkin semasa hidup beliau ada tutur kata, ada perilaku atau hal-hal lain yang sempat membuat kita tersinggung atau kita sakit hati. Maka pada kesempatan ini, sebelum kita antar pergikan beliau, mohon untuk diikhlaskan demi perjalanan beliau selanjutnya di alam-alam berikutnya. Kemudian juga mungkin selama hidup beliau sempat bermuamalah, ada urusan hutang piutang, pinjam meminjam atau jual beli yang mungkin belum diselesaikan. Maka di sini ada bapaknya, Om Muhammad Dinpi, ada kakak adenya, ada Hasbun, ada Yani, Mursalin, bisa disampaikan supaya urusan-urusan muamalah itu bisa diselesaikan. Karena apabila urusan muamalah belum selesai, maka itu bisa menghambat perjalanan beliau ke alam-alam berikutnya. Kemudian juga yang terakhir, atas nama keluarga menyampaikan kepada bapak-bapak yang turut mengantar beliau ke pemakaman agar bisa kembali ke sini untuk makan, karena ada makan yang sedang disiapkan. Sedangkan ibu-ibu, ketika bapak-bapak pergi ke pemakaman, ibu-ibu sini nanti ada keluarga yang mengatur untuk makan dulu. Itu yang dapat kami sampaikan pada saudara semua. Mari kita antar pergikan daripada saudara kita ini. Minta maaf.